Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Pratama dengan NPM G1D 017023. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi pada tubuh. Ini merupakan tugas dari UTS untuk mata kuliah instrumentasi biomedis. Nah, untuk pengertian dari potensial aksi itu sendiri, itu adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Nah, semakin besar diameter akson, semakin cepat penghantar potensial aksi karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, untuk potensial aksi itu sendiri itu ditimbulkan oleh karena adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Nah, sensasi ini pada saat ini kita dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada general sense dan special sense. Nah, untuk general sense itu sendiri itu kembali lagi dibedakan menjadi dua, yaitu ada somatic sense dan physical sense. Nah, untuk somatic sense itu menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan, tentang lingkungan sekitar, yang termasuk di dalamnya itu ada sentuhan, tekanan, suhu dan nyeri. Dan yang kedua yaitu visceral sense, itu menyediakan informasi tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. Sedangkan untuk sensasi yang kedua yaitu adalah special sense, itu lebih mengkhususkan pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh, yang termasuk dalam special sense ini adalah bau, ada rasa, suara dan cahaya serta keseimbangan. Nah, selanjutnya yaitu adalah potensial aksi. Nah, potensial aksi ini merupakan kanal-kanal yang berperan, yaitu kanal-kanal itu ada dua, yaitu ada kanal natrium dan kanal kalium. Nah, untuk kanal natrium itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada gerbang aktivasi dan gerbang intivasi. Nah, untuk gerbang aktivasi itu adalah ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkatkan dari minus 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suhu voltase biasanya berkisar dari minus 70 sampai dengan 50 mV. Nah, untuk gerbang intivasi, nah itu merupakan kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang intivasi. Nah, gerbang intivasi ini menutup dalam waktu sebeberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Nah, selanjutnya itu ada kanal kalium. Nah, kanal kalium ini yang merupakan selama keadaan istirahat gerbang. Kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi melewati kanal ini menuju keluar. Nah, kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inkivasi. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu ada tahap pertama yaitu ada potensial istirahat. Nah, potensial istirahat ini merupakan karena selama tahap ini berlangsung potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Selanjutnya setelah dari potensial istirahat dia naik lagi itu menjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini pada tahap ini membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Nah, selanjutnya ada yaitu tahap repolarisasi. Nah, untuk tahap repolarisasi ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Selanjutnya itu dia masuk ke hiperpolarisasi. Nah, untuk hiperpolarisasi setelah tahap repolarisasi berakhir, dia di kanal satu kondisi yang disebut positif after potensial. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Ini terjadi akibat lambatnya penumpukan kanal ion K. Nah, selanjutnya itu fase dan terakhir itu fase pemulihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.